Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Azam rahimakumullah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Azam, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang menghasilkan Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga sendiri terlahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8, sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Talangkas, yakni Dewi Nawang Arum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga di Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan adanya keikutsertaan Sunan Kalijaga dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sahabat Azam, Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Pangeran Santikusumo. Berhubung beliau adalah anak dari Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Masyahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga pun ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya dengan cara menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali untuk mengambil tongkat itu. Dari sinilah Sunan Bonang memberi nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijaga ini didapat karena awal-awal masa berdakwahnya beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Sahabat Azam, berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijaga, maka nama itu pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unahen. Tapi ada satu nama yang mengingatkan Sunan Kalijaga yang memiliki sejarah kelam dalam kehidupannya, yakni nama Branda Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau ini penggemar merampok dan membunuh orang. Di masa muda, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang sangat suka melakukan kejahatan. Perilaku yang dimiliki ini sebenarnya ada alasan. Pada waktu itu beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tidak dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau akan membagikannya kepada rakyat jelata. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan karena waktu itu Sunan Kalijaga berniat untuk merampok Sunan Bonang. Setelah Sunan Kalijaga bercerita mengenai alasan merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Sunan Bonang sejatinya mengerti maksud dari niat Sunan Kalijaga, tetapi memberikan sedekah kepada orang dengan cara yang tidak benar atau merampok sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga lalu bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beliau pun menjadi murid dari Sunan Bonang.
Sunan Kalijaga dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa membayar. Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton, yakni mengucap 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Layang Kalimosodo, lakon Petruk Menjadi Raja, dan lain-lain sebagainya. Nanti di dalamnya akan disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain menggunakan wayang dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang yang ternama yang sering kita nyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir ini tersirat makna kalau kita diharapkan bisa bangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, serta mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian, pementasan kesenian, dan lain sebagainya. Cara berdakwah yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dalam berdakwah. Oleh karena itu, masyarakat Jawa yang dulunya penganut animisme yang tidak bisa meninggalkan ajaran leluhur, dengan itu Sunan Kalijaga tetap melestarikan budaya pada saat itu dengan pelan-pelan memasukkan kaidah-kaidah Islam di dalamnya, sehingga masyarakat pun menyukainya dan bisa masuk Islam tanpa mengurangi rasa hormat kepada budaya. Pada waktu itu Islam bisa berkembang seperti yang kita alami sampai sekarang ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.